berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Tujuan dari psikoedukasi ini adalah harapan saya akan terjadi perubahan perilaku, kemudian mewujudkan mental pribadi yang sehat, ya. Jadi ada, kalau mental yang sehat berarti ada mental yang nggak sehat, ya. Kemudian Bro bertiga mampu untuk memecahkan setiap masalah apapun itu. Karena kegagalan orang dalam memecahkan masalah yang menyebabkan mereka akhirnya memiliki, ya, habitat yang berbeda, gitu ya. Artinya melakukan berbagai macam hal yang menyimpang dari norma-norma, ya. Itu yang menyebabkan kalau kita punya masalah terus kita tidak mampu memecahkannya, ya akhirnya kita menyimpang dari norma-norma agama, norma kebiasaan hidup dan sebagainya dan sebagainya. Semua orang sejak dia mengerti kehidupan pasti dia selalu pengen sesuatu yang baik, yang menyenangkan dia, ya kan? Sesuatu yang bisa membuat dia happy. Semua orang itu pasti menginginkan itu. Tidak ada yang mau menjalani kehidupan itu dengan kondisi teraniaya, terabaikan, tertipu, ya kan, tersakiti, pokoknya yang ter yang konotasinya negatif. Sehingga ketika orang tidak bisa memahami keadaan yang tidak sesuai dengan harapannya dia, banyak reaksi yang bisa muncul. Ada yang dia bisa baik-baik saja gitu. Artinya dia bisa berdamai dengan situasi yang dia nggak suka. Ada yang nggak bisa. Frustasi. Larinya salah satunya ke narkotik. Apalagi bunuh diri. Nggak ada loh ya. Orang bunuh diri karena dia tidak, keadaan yang dihadapi di luar apa yang dia bayangkan. Sehingga dia mengambil jalan pintas. Dia pikir mati itu enak gitu. Nah, sekali lagi saya katakan, di Eklesia, Bro bertiga menemukan alat-alat. Alat-alat yang saya maksud di sini bukan palu, pisau, tang, bukan itu ya. Alat-alat yang saya sediakan di Eklesia untuk mengajak bro-bro ini bisa menjalani kehidupan lebih baik. Yes, itu sarananya. Alatnya apa? Jam untuk kalian ibadah, ya kan? Keterampilan supaya kalian benar-benar menjadi orang yang produktif. Kalian tidak diajarin malas. Itu maksudnya alat-alatnya. Ya itulah yang saya kasih, yang tanpa kalian sadari itu sedang membentuk dan mengubah keberfungsian sosial dari bro-bro sekalian. Apapun yang menyebabkan kalian berada di Eklesia, persoalannya bukan kalian dengan orang lain, tapi kalian dengan diri sendiri. Paham? Bisa dipahami ya? Nah, itulah sebabnya hari ini saya mengajak dengan judul, apa tadi judulnya, Adi? Menerima. Yes. Itu kuncinya. Kuncinya itu bagaimana kita bisa menerima hidup kita ini apa adanya. Mobil ini adalah, saya katakan, realita kehidupan. Kalau kalian tidak bisa menaklukkan realita kehidupan, kalian tidak akan pernah sampai pada tujuan ini yang kalian buat ini. Nah, kalian bayangkan, mobil roda 3 atau roda 4, kalau bannya 4 ya, ini ya, nih. Ini muternya ke sini. Ini muternya ke sana. Nyampe Surabaya nggak? Bisa arah.
Enggak ya? Artinya, pertanyaan saya, mobil ini bisa sampai ke Surabaya, salah satunya apa? Rodanya berputar seiring, searah. Terus filosofinya apa? Maknanya apa? Kita lagi berbicara tentang tujuan hidup. Artinya, kalau para bro ini bikin tujuan seperti ini, sementara kalian tidak bisa mengaktifkan semua yang ada dalam komponen hidupmu, telingamu, matamu, pikiranmu, mulutmu, hatimu, dua tanganmu, dua kakimu, menuju kepada tujuan hidupmu, saya yakin kalian tidak akan pernah bisa. Ketika kita sudah ikhlas di dalam menjalani kehidupan, termasuk pahit dan atau manis yang kita alami, saya mengajarkan kepada kalian bertiga untuk bersyukur. Ya, bersyukur itu adalah kunci dari kita bisa menjalani hidup yang tenang. Kembali lagi pada judul kita tadi apa? Menerima kenyataan hidup. Bagaimana kita bisa menerima kenyataan hidup? Yang utama yang harus kita bangun adalah keikhlasan. Dengan keikhlasan akhirnya kita bisa bersyukur. Gitu. Itu kuncinya. Itu yang akan membuat kita tidak akan pernah ke kiri ataupun ke kanan. Kita melenceng dari kehidupan. Saya pengen tahu bagaimana kalian mengungkapkan rasa syukur kalian. Silakan ditulis. Ini terakhir. Dua, tiga. Iya, kayak gemes. Tetap semangat, brother semuanya. Pastikan bahwa keberadaan kalian di Eklesia tidak akan sia-sia. Ya, pasti akan ada hal yang bermanfaat yang bisa kalian dapatkan. Jadi kita tidak hanya sekedar bercanda, bergurau gitu ya. Sebenarnya inilah keindahan hidup yang harus kita nikmati. Mau bahagia dan gak bahagia, apa yang saya berikan tadi itu sebenarnya hanya satu hal yang spontanitas. Maknanya apa? Mau buat hidup kita bahagia itu gak perlu duit. Benar tidak? Ya kan? Dengan yang sangat-sangat sederhana ini, kalian sudah bisa tertawa, kalian sudah bisa berinteraksi. Terus ngapain hidup dibikin susah? Artinya hidup itu sangat sederhana. Kebahagiaan kita sendiri yang menentukan. Ya, sampai di sini pelajaran saya. Semoga ini bermanfaat untuk benar-benar mencapai satu karakter hidup yang berkualitas.